Kita lanjutkan perbincangan kita ya. Jadi kalau sudah ada 2 kali endorse ke dugaan orang yang sama gitu ya. Satu endorse lagi beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan jangan buru-buru gitu ya. Jangan buru-buru. Oh, jok ke susu. Nah, Pak Dorman, ini kalau kita lihat Jokowi seringkali endorse, seringkali menyebutkan referensinya Jokowi sendiri dalam berpolitik begitu. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari Presiden sendiri? Tadi gini ya, partai-partai yang berkoalisi di pemerintah itu sebenarnya sudah kompak. Tugas mereka itu DPRD, siapa nanti orang-orangnya yang duduk di sana? MPR. Presiden kan hanya satu. Tinggal sepakat saja yang partai-partai berkoalisi. Siapapun yang ditunjuk itu nggak ada masalah. Setahu saya ya. Kecuali kalau dari partai oposisi. Nah ini dulu. Jadi jangan kita berpikiran bahwa Pak Jokowi ngomong seperti ini pasti partai PDIP, Gerindra, Golkar ribut. Enggak. Kenapa? Sampai detik ini belum ada partai-partai yang berkoalisi itu mencalonkan presidennya. Itu masalahnya. Kecuali lagi nih, kecuali ya. Kecuali tadi disebut sudah. Nah itu masalah itu loh tadi. Iya. Nah itu ya. Minggu soal minggu. Ya. Ke satu, ya kedua, terus terang aja kita ingin bahwa bisa melanjutkan cita-cita Indonesia terhadap sandang pangan papan. Oke. Ini yang sudah dirintis oleh Bapak Presiden. Sudah ditorehkan lah. Lah iya, kalau kemarin kan saya pulang ke Sumatera, saya lahir di Sumatera. Luar biasa tolnya. Anda mungkin udah pernah ke Padang belum? Oh iya, sudah lewat ke Lampung. Ini nggak usah dibohongin lah gitu kan. Ini nyata ya. Bapak pembangunan. Nah, belum tentu kita ketemu lagi. Ya, jadi kalau memang seandainya jadi masalah. Saya boleh kasih perbandingan juga nggak sih Pak Nurman? Maksudnya waktu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Itu kan di 2014. Ya kita harus menghargai juga apa yang sudah dilakukan oleh 2 periode selama 10 tahun Pak SBY. Tapi rasanya Pak SBY tidak terlalu mengkhawatirkan sekali legacy yang sudah memang dibuat begitu loh. Selama menjabat. Begini, kita udah keburu sepakat dunia mengakui Indonesia sekarang. Ini kendala. Dunia mengakui. Negara-negara maju mengakui Indonesia. Ini lihatannya kaitannya G20 nih. Salah satu. Oh, oke. Salah satu. Kalau saya buat perbandingan lagi boleh nggak? Tapi saya capek juga terus buat perbandingan. Boleh. Nah, waktu itu kan ada efek juga waktu itu di zaman boleh. Pak SBY. Enggak, lihat juga perbandingan yang baru ditayangkan TV One. Maksudnya sukses G20, KTT di Bali kita akui. Tapi kecepatan untuk gempa Cianjur agak pelan. Enggak pelan juga. Iya. Pak Presiden 2 kali loh. Enggak apa-apa, tapi maksud saya itu bagus sekali. Enggak, bagaimana masih ada orang yang tidur bersama jenazah gitu ya kan. Gitu. Nah, tapi sudah balik ke yang tadi menjadi menarik adalah ada perbandingan antara SBY dengan Pak Jokowi ya. Anda melihat itu juga, Pan? Saya melihat begini, agak panjang tapi cepat. Yang pertama Pak Jokowi dilantik 20 Oktober 2019. Tiba-tiba tahun depannya saja sudah ada lembaga yang melakukan survei-survei elektabilitas. Kerja belum berapa banget lah. Belum gitu sampai 12 bulan. Nah, saya rasa dengan itu Jokowi boleh juga agak-agak kesel sedikit. Enggak Saya merasa demikian. Karena itu dia tidak langsung menunjukkan siapa yang akan ditunjuk sebagai katakanlah dalam konteks kingmaker pada dirinya. Tetapi perbandingannya dengan Pak SBY justru sebaliknya. Atau presiden-presiden lain di dunia. Siapa sih yang betul-betul menunjuk kingmaker, menjadi kingmaker atau menunjuk siapa penggantinya di tengah masa jabatannya. Saya cari-cari di dunia tuh nggak ada. Nggak ada ya? Jangan lupa ya, Pak SBY itu ketua umum partai. Barangkali justru karena tidak terikat pada partai, Pak Joko Widodo itu menjadi lebih bebas berimprovisasi. Yang pertama karena Kingmakernya ya di relawan. Nah, Pak Jokowi dong. Iya, justru Pak Jokowi kingmakernya kita. Iya, kalau kata Pak Jokowi ke sana, kita ke sana semua. Tuh, jadi kingmakernya bukan relawan. Jangan main, karena kita sudah terbiasa tapi pertanyaan yang penting itu adalah kenapa Pak SBY tidak melakukannya pada waktu itu. Walaupun orang mengatakan akibatnya partainya jadi agak tertinggal. Kan kalau urusan cawe-cawe bisa juga seharusnya kayak gitu loh. Memang di dunia nggak terlalu banyak orang melakukan seperti ini. Barangkali pembenaran pada minggu kemarin adalah ini belum di ujung, masih 2 tahun. Sehingga dengan demikian ini penguatan untuk menuju Indonesia emas. Cuma muncul juga pertanyaan, apakah ini sama-sama post power syndrome? Yaitu post power syndrome dari presidennya. Mudah-mudahan tidak, karena sudah mulai memberikan petunjuk-petunjuk, rambut putih, berkerut, jatah siapa. Yang saya khawatirkan mudah-mudahan tidak, Kanjeng Normal, ini bukan mudah-mudahan post power syndrome dari relawan. Bukan post power syndrome dari relawan. Dia membayangkan di 2024 nanti selesai, Lalu kami mau ngapain? Karena itu, ini memperkuat dugaan saya, ada teriakan,
3 periode, Arahnya ke 3 periode. Bebas. Iya, ada. Bebas. Arahnya ke sana berarti, Pak. Relawan ngomong begitu boleh. Konstitusi kan Nah, maka itu nanti. Artinya ini kan Konstitusi sekarang dong. ini suara ya kan Iya. yang di DPR kan nanti kan yang baru. Oke. Yang baru kan nanti yang mau rubah undang-undang apa yang sekarang? Enggak boleh. Enggak, oke. Maksud saya. Jadi kalau ada misalnya 3 periode itu sah-sah saja di mata saya. Agak banyak tapi yang teriak kemarin. Lebih bagus. Buh, Aduh. Ya kalau di sini enggak, di situ enggak. Nah. Ya apa salahnya? Kerjanya jelas. Keinginan relawan atau keinginan yang Nah, bicara itu. di podium? Relawan ya. Jadi enggak semuanya. jadi tapi ada. boleh dong Ah. kalau ada yang melihat, oh ini yang post power syndrome relawan nih, boleh nggak gitu? Sah-sah saja mau Oh, ngomong sah-sah begitu. Bebas ya kan. Mau berbuat apa lagi soalnya berikutnya? Nggak semua relawan ini kan. Oh, Jadi oke. tapi mereka mulai berpikir kalau Pak Jokowi sudah pergi, siapa lagi nih? Maka muncul 2 pertanyaan. Yang pertama, Pak Jokowi sedang memberikan clue atau sinyal ke siapa? Karena kami tegak lurus katanya. Oke. Tapi yang kedua yaitu tadi, sesudah Pak Jokowi, kita bersama-sama nggak dengan calon presiden yang baru? Pak Norman, kalau gitu saya pertegas lagi. Apakah 2 hal sebetulnya Pak Norman? Apakah benar yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kemarin adalah kekhawatiran, bentuk kekhawatiran bahwa segala kebijakan mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua yang sudah dirintis dalam 2 periode ini, beliau khawatir tidak berlanjut atau memang beliau sebetulnya menggunakan itu untuk yang Anda bilang tadi, teriakan-teriakan tadi. Kekhawatiran 3 periode. itu, relawan juga mengkhawatirkan itu. Relawan nggak dapat apa-apa kok. Jatah menteri kan dari partai semua. The real relawan nggak dapat apa-apa. Nggak Ada, dapat, Wamen. Komisaris, ya. Komisaris juga BUMN-nya kecil-kecil. Jujur aja kita bisa. Kalau Telkomsel kecil. Ya, satu orang belum tentu lah. Oh, ya iya. kan? Nggak, bukan maksud saya Ya, ukuran jangan. ukuran kecilnya sebesar Iya. apa gitu. Enggak, Ya. ini saya jelaskan. Itu Ya. juga satu kehormatan ya untuk kita juga ya. Ya, Oke. iya. Dari ribuan jutaan relawan itu juga rasa dongkol kenapa gua nggak dipanggil kan begitu. Iya, iya, iya. Saya yang Baik. sudah dari pilkada 2 kali presiden baru kemarin ini dikasih kesempatan. Oke. Baik. Oke, baik. Nah ya kan jadi nggak itu. Kita yang penting Indonesia ini hebat. Jadi yang 3 periode keinginan Pak Jokowi atau keinginan relawan? Ada keinginan relawan. Oke. Kalau Ada. Pak Jokowi udah nggak mau. Ini udah mau habis. Clear ya? Baik. Ini sudah mau habis. Kenapa? Oh iya, enggak, saya Penutup cuma dari Anda, Kak. penutup Singkat saja. 2 hal. Yang pertama, mudah-mudahan tidak post power syndrome Oke. dari relawan. Artinya kan tidak semua relawan juga berpikir seperti tadi Betul. 3 periode. Iya. Yang kedua, ini mumpung lagi Piala Dunia, Ya. belajar dari supporter Jepang. Kenapa tuh? Habis pertandingan Bersih-bersih. bersihin semua sampah. Ah, itu Enggak, ini saya saya Piala Dunia loh ini. Oke. Jadi kita habis kumpul di GBK itu bersihin semua sampah. Belajar dari supporter Jepang yang berjaya di Piala Dunia. Oke. Oke. Bang Effendi Kanjeng 3 kali. Norman. Kanjeng Norman, terima kasih. Terima kasih banyak Waktunya. waktunya, Bang. Diskusinya ya. Kok bisa jadi angka 3 ya Tiara ya? Oh iya, kenapa Arahnya ke dari sana kakak beda tiga ya? ternyata ya.